Muhammadiyah Miftahul Rahma, kelas 11 Administrasi Perkantoran. Nah, tujuan Lia membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia, yaitu mendongeng. Pada kesempatan kali ini, Lia akan menceritakan dongeng yang berjudul Kancil dan Buaya. Penasaran kan gimana ceritanya? Yuk, simak videonya. Selamat menyaksikan, teman-teman. Baiklah, mari kita mulai mendongeng si Kancil dan Buaya. Alkisah, buaya dan kancil tinggal di wilayah yang sama. Sudah lama buaya mengincar kancil untuk dijadikan santapannya. Namun, kancil selalu bisa menghindari kejarannya. Ia adalah hewan yang banyak akal, sehingga buaya selalu kesulitan untuk menangkapnya. Meski selalu lolos dari kejaran buaya, lama-kelamaan kancil merasa khawatir. Karena itu, kancil pindah rumah ke daerah lain untuk menjauhi buaya. Ia tinggal di bawah sebuah pohon besar di hilir sungai. Buaya merasa bingung karena tidak melihat kancil di tempat biasanya. Maka ia pun mencarinya ke sana kemari. Pada suatu hari, si buaya bertanya kepada para hewan yang ia temui. "Oh, kancil, pindah ke pohon di dekat hilir sungai," kata burung kecil yang ditanya oleh buaya. Tentu saja, buaya senang mendengar informasi itu. Segera saja ia pergi ke tempat yang dimaksud oleh si burung. Ia sudah tidak sabar lagi untuk memburu si kancil. Ia benar-benar merasa penasaran, ingin menikmati daging kancil yang sudah lama ia idam-idamkan. Setelah berhasil menemukan tempatnya, buaya pun pindah ke sana juga. Namun, kancil masih belum mengetahuinya. Selama berhari-hari, buaya mengawasi si kancil. Ia mempelajari kebiasaan kancil, seraya merancang strategi untuk menangkapnya. Dari pengamatannya, tahulah si buaya bahwa si kancil sedang pergi ke sebuah pulau kecil yang ditumbuhi pohon-pohon apel di dekat tempat tinggal kancil. Untuk sampai ke sana, si kancil biasanya menyeberang sungai dengan melompati beberapa batu yang sangat besar di antara tempat tinggal kancil dengan pulau tersebut. "Aku punya ide," seru buaya. Ketika kancil pergi ke pulau kecil, buaya bersembunyi di balik batu di tengah sungai. Ia menunggu kancil melompat ke batu itu. Kancil puas memakan buah-buahan yang ada di pulau kecil. Kemudian, ia pun pulang dengan riang gembira. Ia melompati dari sisi sungai ke batu-batu untuk sampai di rumahnya. Namun, setibanya di tengah sungai, ia melihat bayangan dari batu yang hendak dilompatinya tampak lebih tinggi dari biasanya. Akal cerdas si kancil segera menangkap bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Jangan-jangan ada buaya di balik batu itu, batin kancil curiga. Setelah berpikir, ia berhasil mendapatkan akal. Ia berteriak ke arah batu, "Hai batu, bagaimana kabarmu?" Namun hening, tidak ada jawaban. Kancil kemudian bertanya lagi, "Ada apa batu sahabatku? Biasanya kau menjawab sapaanku." "Oh, jadi biasanya batu ini berbicara," batin buaya yang sedang berdiam diri di batu itu. "Kalau begitu, aku harus pura-pura menjawabnya supaya kancil tidak curiga." "Halo juga kancil," jawab buaya. Kancil terkikik dalam hati melihat kebodohan buaya. Hahaha. Lantas ia berkata, "Jadi kau di situ ya buaya? Tak kusangka kau mengejarku sampai ke sini." Buaya kaget. Rupanya penyamarannya sudah ketahuan. Sadarlah ia bahwa kancil telah mengakalinya. Ia benar-benar kesal dengan kebodohannya sendiri.
Ya, aku mengejarmu ke sini karena ingin memakanmu, sahut buaya jengkel. Baiklah, kali ini kau berhasil menjebakku, jawab Kancil sambil mempersiapkan siasat berikutnya. Bukalah mulutmu lebar-lebar agar aku bisa melompat ke dalamnya. Kancil benar-benar cerdik. Ia tahu bahwa mata buaya akan tertutup saat ia membuka mulutnya lebar-lebar. Dan sesaat setelah buaya membuka mulutnya, Kancil segera melompat ke atas kepala buaya, lalu melompati batu-batu lainnya dengan lincah. Dan setelah tiba di tepi sungai, segera Kancil memanjat pohon besar tempat tinggalnya. Lagi-lagi, selamatlah Kancil dari kejaran buaya. Itu semua berkat kecerdasannya yang jauh melampaui buaya. Sementara buaya terpaksa gigit jari karena lagi-lagi gagal menangkap Kancil yang sudah lama diincarnya. Nah, sekian dongeng dari Lia. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Nah, gimana? Seru kan dongengnya? Nah, hikmah yang dapat kita petik adalah jadilah orang yang cerdas dan berpengetahuan luas, karena akan mudah dalam menyelesaikan masalah-masalahnya dengan baik. Sedangkan orang yang terlalu sibuk mengejar ambisinya akan kehilangan kesempatan berharga, sehingga rugilah ia. Agar adik-adik semua menjadi anak yang cerdas dan berpengetahuan luas, adik-adik harus banyak membaca dan belajar. Sekian cerita dari kalian, semoga dapat bermanfaat.